Jika belum upload video baru, itu tandanya saya banyak kesibukan dan nggak usah request. Request itu pantasnya pas sama pengamen. Dengarkan saja apa yang ada. Sebenarnya banyak video yang belum kalian tonton. Kalian aja nggak tahu. Caranya gimana? Buka saja di playlist. Di situ nanti numpuk judul banyak. Untuk yang komentar, yang baik-baik saja. Nggak usah menghina yang berkisah. Percuma. Karena apa? Nggak tak tampilkan. Tak hapus. Lalu tak blokir. Jadi kedepannya kalian nggak bisa komentar lagi. Nah kalau bisa, setiap komentar itu tinggalkan nama dan nomor HP. Nanti akan saya masukkan ke HP dan nanti akan terpaut dengan WA saya dan di situ akan ada berita-berita terbaru tentang NR atau video-video terbaru. Kamu pernah nggak ke makam Mbah Wijil? Ketintang. Pernah nggak ke sana, ke makam Mbah Wijil? Mbah Wijil itu nama aslinya Sayyid Wazir. Itu putranya Nyai Ayu. Nyai Ayu itu putrinya Sayyid Sulaiman Mojoagung. Berarti Mbah Wijil itu cucu dari Sayyid Sulaiman Mojoagung. Rumahnya itu di sini loh. Jadi dulu, zaman dulu itu loh di sumurnya masjid itu. Ya itu, dulu rumahnya di situ. Bekas-bekasnya dulu itu ada. Bekas-bekasnya itu dulu ada. Bekas rumah kuno-kuno itu nggak ada satupun yang mengambil. Karena pernah kejadian saat mengambil bekas reruntuhan punya rumahnya Mbah Wijil itu gila. Itu banyak itu. Mbah Wijil tadi siapa namanya? Mbah Wazir atau Sayyid Wazir ya. Itu bekas rumahnya itu di sini. Seperti yang dibilang oleh Romo Yayajur dulu sama Masjid bilang gini. Mbah Wijil itu wajahnya Arab. Memang orang Arab. Kok tiba-tiba di makam Mbah Wijil ada orang baru katanya habis mimpi. Mbah Wijil itu adalah keturunan dari Mojopahit, orang Mojopahit. Kengangguran uang. Iya apa enggak? Kengangguran uang, ono tanah unduk-undukan langsung diipeni. Ini kuburannya wali, gak ngerti kuburannya kucing. Kengangguran uang ya. Sejarah yang sesungguhnya adalah Mbah Wijil atau Sayyid Wazir bin Nyai Ayu binti Sulaiman Mojoagung. Itu ada di tulisan silsilah kuno yang saya punya dan banyak yang punya itu. Paham ya? Mbah Wijil itu nggak bertahan di rumah. Mbah Wijil itu orang yang suka tirakat. Mbah Wijil itu ahli zikir. Jadi apapun nggak ada waktu nganggur, pasti dibuat berzikir, tirakat. Selalu dimintai tolong oleh orang jika orang itu terkena makhluk halus. Paham? Atau jika ada hal angker, itu pasti Mbah Wijil itu yang dicari. Ya. Suatu ketika di daerah Ketintang ada pohon besar. Sampai sekarang mungkin ada pohonnya ya. Di depan makamnya Mbah Wijil itu pohonnya besar. Akhirnya di Ketintang itu ada banyak orang resah karena apa? Karena gangguan pagebluk. Pagebluk itu ya bangsa jin sing nggodha menungso iku. Paham ah? Kadang-kadang mengganggu istri orang. Yang jinnya itu menyerupai manusia. Terkadang itu banyak loh yang terjadi. Jin
menyerupai suami orang lain. Jadi ketika istrinya dipamiti oleh istrinya dipamiti suami, katanya kerja, ternyata tiba-tiba pulang. Loh mas, katanya kerja. Iya, saya nggak enak badan. Belum tahu itu kalau itu jin. Akhirnya tidur bareng dengan jin tadi. Punya anak, akhirnya kontaminasi semi jin, semi manusia. Paham? Akhirnya banyak aduan di daerah Kedintang sana. Banyak aduan. Kata Mbak Wijil, iya wis, saya nanti ke sana. Itu. Ketika ke sana, mana tempatnya yang biasanya banyak hantunya, banyak jinnya? Ini Yai. Ya sudah, sediakan aku apa? Bale. Ngerti bale? Amben. Bahasa Indonesia apa amben? Tikar iku lak kloso, Le. Tempat tidur itu ranjang. Balai yang dari bambu itu loh. Itu balai namanya. Sediakan aku balai. Iya, Yai. Balai ditaruh di depan pohon besar itu tadi. Nah, Sayyid Wazir itu ketika duduk anteng sudah. Nggak ada yang bisa ganggu. Nggak ada yang bisa ganggu. Beliau tetap sholawat, zikir, nggak ada hentinya. Kalaupun berhenti, waktu sholat. Kalau waktu sholat datang, maka orang-orang sesepuh kampung itu diajak berjamaah. Paham? Nggak usah takut, ayo berjamaah sholat. Takut, Yai. Apa takut bahasa Madura? Neser. Ya, neser, Kiai. Takut, Kiai. Nanti saya dihantui jin. Karena berani menggunakan sholat di tempat dekat pohon ini. Bukan sholat pada pohon, tapi di area pohon itu dibersihkan, dipakai sholat biar nggak sepi. Gitu loh. Kata Mbak Wijil, nggak usah mikir, saya yang tanggung jawab. Iya, sampean enak Yai di sini, sampean kiai, sampean sakti. Lah saya, kalau nanti datang tiba-tiba mak betunduk di rumah saya, gimana coba? Hah? Apa enggak mak teklek saya ini? Nah, iya loh. Apa enggak mak teklek? Udahlah, kata Mbak Wijil. Sampean jangan mikir gitu. Lah terus sampean itu gunanya apa? Datang ke tempat saya, minta tolong pada saya untuk mengamankan, untuk mengusir tempat angker ini. Kalau sampean tak ajak untuk bekerja sama nggak bisa. Oh, jadi malu Kiai. Ya, jadi malu. Oke lah Kiai. Makanya didengar omongan saya ini. Iya, bis. Ibaratnya ngono. Paham? Mosok biyen ngono nang ngarep kiai. Enggak, nang ngarep biyen sangat tawadhu nang kiai. Kiai ngono. Terus saiki nggih. Sebenarnya yang dulu itu yang tambah samina wa ta'na. Seperti saya sama kiai saya, sama Gus Robert, sama Gus Sabut ketika sowan di depannya, di depan beliau, udah anteng gini kalau saya di depan Gus Robert, Gus Sabut gini. Gini aja nggak waring gini. Itu di Gus Robert, Gus Tajud dan Gus Sabut. Apalagi di depan siapa? Yai Nurul Huda, Jazuli, Yai Din, Yai Munif, ya sudah tambah ambrek pesawat. Nggak ada daya, nggak ada upaya pokoknya. Akhirnya, ya Kiai. Jadi nanti mulai jamaah di sini. Ya, mulai jamaah sini. Akhirnya Mbak Wijil atau Kiai Wijil tadi duduk di atas balai sambil wiritan bawa tasbih. Ya toh, ilallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kak kaya kon ya ilallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Ana sing ngene, ana sing terus sak mapane pisan. Paham? Iku macam-macam, tapi Mbak Wijil enggak. Nah. Setiap orang kampung waktu wayahe zuhur, waktunya zuhur datang berjamaah dengan Mbak Wazir tadi atau Mbak Wijil. Setelah habis sholat, suruh pulang. Jaga anak istrimu, jangan pergi ya.
Gitu, jangan pergi untuk hari ini atau sampai 3 hari jangan pergi. Pokoknya dapat pengarahan dari Mbak Wejil. Nah, Mbak Wejil nggak tahu kalau pohon itu angker. Itu adalah, ada yang mengatakan pohon itu kerajaannya jin. Gitu loh. Makanya orang kampung takut diajak berjamaah di situ. Karena setiap hari pasti terlihat ada aneh-aneh di situ. Gitu loh. Nah, ketika Mbak Wejil tadi wiritan, tiba-tiba ada ular. Panjang ularnya, selorot-selorot, ya, langsung di kepala. Di kepala turun ke leher, kemudian ke perut, terus ularnya tadi melenggak-lenggok, ya, kemudian melingkar ke leher. Kira-kira kalau kamu gimana? Melayu percuma, kamu lari percuma, kamu melingkar ya. Melok kon, ularnya melok, melungker, nah, pasti lari no kon, ya enggak? Pasti lari sak kecirite sak nisingi pisan lengkap tadi siji awakmu ya. Nah, Mbak Wejil enggak, ketika ada ular itu dilihat aja, dilihat. Sudah lama ularnya, kepalanya ular itu ke kepala, nah, ke sini, ke wajah Mbak Wejil, di depan wajah Mbak Wejil. Ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dibilang, ngapain? Percuma kamu nanti capek, nggak dapat hasil apa-apa. Pulang aja, bilang sama teman-temanmu, suruh sini, tak tunggu. Ya namanya ular jadi itu mangkel, jengkel, ya toh? Saya Wejil digigit, kayak gigit besi. Jadi Mbak Wejil, syukurin lo. Pulang. Percuma kamu. Lari yang namanya ular tadi. Yang ular tadi ngajak teman-temannya bilang, mangkel aku. Padahal sudah saya gigit, sudah saya pelingker-lingker, nggak takut sama sekali. Masa sih? Ya temannya, ya kepo. Emang dia itu orang mana? Katanya sih orang Drosemo. Orang Drosemo sih. Kamu nggak tahu. Udahlah, kita nanti ke sana. Kita coba. Iya tapi saya nggak. Kata yang ular tadi. Kepo, untukus protol. Habis gigit tadi sudah nggak ada hasilnya. Ya udah kamu tidur aja di rumah sambil masak-masak kayak manikur pedikur. Terserah kamu. Akhirnya jin-jin yang kecil-kecil itu datang. Nahwa toyol, seperti toyol, gitu. Toyol, kemudian jin-jin kecil-kecil. Sing bawazir, ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya namanya jin kecil-kecil itu biar menggoda konsentrasi Mbak Wejil. Kan kecil-kecil lucu kan? Ting, jadi jejer-jejer gitu, jejer-jejer jinnya, terus pantatnya dia gol-golkan, ting, perutnya dul, ting, sing Mbak Wejil. Kamu mengharap saya ketawa, itu lucu. Giridok yang kecil-kecil, kok gak guyu ya? Kok gak ketawa ya? Itu lucu. Maaf, urusan ini saya nggak ketawa karena saya fokus kepada Allah. Aku zikir, kue daripada joget-joget orang jebuse, kini melok zikir nang aku. Daripada kamu joget gak ada jeluntrungan, sini ikut zikir. Mau jere-jere, mau kalau mah sana, kalau mau sana. Pulang, sampaikan ke orang tuamu bahwa kamu sudah nggak mempan. Kamu sudah tahu, sudah dibilangi sama teman kamu si ular itu. Ya, ular aja mental, apalagi kamu yang kecil-kecil, saupil-upil gitu. Pulang. Apa nggak ada teman-teman kamu itu yang besar-besar, yang seperti kalian, yang nggak kecil-kecil? Banyak.
Saking kamu belum tahu, makanya tak tunggu di sini. Gitu. Setelah itu besar, muangkel, mosok sih nggak bisa kamu goda, nggak ketawa, enggak, mencocok tok, melotot aja ke saya, nggak pakai ketawa sama sekali. Padahal paling kamu kurang lucu, sudah saya lucukan semaksimal mungkin. Penasaran saya. Oke, rombongan terakhir kita ke sana nanti, sungguh gede-gede. Wah, macem-macem, mulai perempuan, jin perempuan, lalu hewan, lalu jin yang pakai banyak bulunya itu, lalu yang botaknya atau ada taringnya, pokoknya macam-macam, datang semua waktu itu. Baru Mbak Wijil nggak menjamkan mata ketika datang semua, lihat banyak, baru duduknya gaya Mbak Wijil. Kalau tadi kan gini toh, karena buahnya yang datang langsung gini. You, what's your name? Ya. Siapa namamu? Katakanlah nama siapa? Kan yuk, ya, sini. Kamu kesini mau apa? Karena dapat aduan dari yang si kecil-kecil tadi. Karena nggak mempan goda saya. Terus kata jinnya, iya, mau apa? Terus kata Mbak Wijil, kamu sekarang tujuannya balas dendam. Iya, cuma segini. Banyak ini. Lah iya saya tanya, cuma segini. Cuma segini. Pulang lagi. Panggilan, kalau memang ada sisa, panggilan. Akhirnya perempuan itu, perempuan itu, jin-jin perempuan menggoda dengan berbaju seksi di depan, joget-joget, dengan ngelus-ngelus wajah Mbak Wijil. Nggak mempan. Akhirnya karena sudah capek semuanya, dah Mbak Wijil gini dok. Kalau kamu teruskan, yang rugi bukan saya, kata Mbak Wijil. Yang rugi bukan saya. Saya sampai kapanpun kuat duduk gini. Kamu yang capek nanti, mengeluarkan energi yang kuat, yang banyak, tapi nggak ada hasilnya. Kamu pulang aja. Kamu punya raja nggak? Punya ratu nggak? Ada. Panggilan. Kamu melawan raja saya. Matek kamu. Nah ya makanya panggilan. Saya tunggu ya. Salam dari Said Wazir. Raja kamu siapa? Panggil ke sini. Gitu. Mana tempatnya? Ya itu di kerajaan. Pohon itu besar. Oh itu. Mbak Wijil langsung berdiri. Pohonnya itu dipegang oleh Mbak Wijil, diorek. Yang namanya istana jin bingung. Hei, raja, ketuai, ayo keluar. Ayo keluar. Nggak keluar. Akhirnya duduk lagi. Lama-lama rajanya keluar. Kamu manggil aku, ya? Keberatan? Ya keberatan lah. Mana wibawaku di hadapan anak buah? Kamu tantang aku. Lah memang iya. Berani enggak sama aku? Aku lulusan California loh. Gitu. Ya ibaratnya ngono iki antok. Ya Pak. Nah, berani enggak sama aku? Sama kamu manusia kecil gini. Wong saya sama orang-orang besar-besar berani, apalagi sama kamu kecil gini. Gitu raja jinnya. Udah gini aja, kita tarung percuma. Kamu kalau tetap ngotot gini, saya akan bertindak menurut saya. Apa kata saya? Oke, kamu mau bertindak apa? Saya ladeni. Itu saya ladeni. Langsung Mbak Wijil saking jengkelnya ratu itu, Mbak Wijil itu dibawa kempit di sini. Di bawah terbang sampai berhari-hari. Harapannya jin tadi biar kelaparan, nggak makan, karena di sana kan nggak ada makanan, ya nggak makan, nggak berhari-hari, jinnya sendiri yang capek. Kamu nggak makan dah? Jadi Mbak Wijil, loh kamu yang lapar ya? Kamu yang lapar ya? Emang tadi nggak mampir ke nasi pecel dulu? Lapar ya? Makanya kalau kamu nggak kuat, bawa turun lagi aku.
Enggak. Ngotot. Tambah 3 hari lagi. Yang jinnya sudah lemes, soalnya lapar. Mbak Wijil tenang. Ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Lama-lama bener-bener gak kuat. Nah, gak kuat tak? Kata Mbak Wijil. Ya, tapi kamu gak selesai hukuman ini. Ya makanya terserah kamu. Langsung dibawa turun. Terus masuk ke lautan. Di dalam lautan berhari-hari berharap yang namanya Mbak Wijil itu nggak bisa bernafas. Tapi berhari-hari jini dewi sing kelenger. Berhari-hari yang namanya Mbak Wijil itu masih kuat. Jadi akhirnya, ya apa? Terus tak? Gak kuat aku. Kata jinnya, gak kuat aku. Ya harus naik lagi. Sampai di kedintang itu. Nah, kata Mbak Wijil, terserah. Kita lanjut atau to be continued, the end atau the end over game atau gimana, atau game over, terserah kamu mau apa. Nggak kuat atuh aku mah nggak kuat gitu. Nah, kata jinnya begini, ya sudah Kiai, saya menyerah kalah. Kira-kira ada nggak permintaan sampean untuk saya? Itu. Ya wes, 1, kamu jangan ganggu anak keturunanku. Paham? Nomor 2, jangan mengganggu penduduk sini lagi dengan pagebluk, penyakit atau apapun, termasuk istri-istri orang itu. Paham? Nomor 3, hilangkan sesajen itu. Biasanya kan orang bawa sesajen, hilangkan. Lalu biarkan di sini dibangun musola atau masjid dan biarkan untuk dibuat berjamaah sholat. Nah, akhirnya sampai detik ini dari keturunan Sayyid Wazir, alhamdulillah tidak ada satupun yang terkena gangguan jin. Dan di sini masih ada peninggalan beliau, yaitu berupa sapu kerik dan kopiah hitam kayak kamu, setengah agak udeng gitu, tapi hitam. Itu biasanya kalau ada orang gila atau apa, disamblek dengan sapu kerik. Ayo, ngono. Jadi makanya orang dulu itu kalau ada jalan di tempat angker, biasanya orang dulu bilang gini, amit-amit aku anak putune Mbak Wijil. Terbukti yang namanya jin itu banyak yang lari. Karena dulu rojoe mari dimbek-mbek soalnya. Nah, peninggalan yang masih ada sampai sekarang ini di makamnya Mbak Wijil adalah tasbih. Itu biasanya setiap Kamis ada di atas makamnya Mbak Wijil. Nah, tasbih itu juga diambil nggak bisa. Paham? Nggak bisa. Kalau kamu ingin, ya udah kesana Tirakato, ambilin tasbih itu kalau mampu. Ya, itu adalah kisah singkat daripada Mbak Wijil. Ya, kalau kamu ada rezeki main-main ke sana ke makamnya Mbak Wijil. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama asal, itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan.